Nikmat baru akan terasa, kelezatan hidup baru akan terasa setelah kita jerih payah banting tulang peras keringat. Rasanya memang lebih nikmat sepotong singkong hasil cucuran keringat sendiri ketimbang roti dijejelin orang. Ini berarti kita ingin mohon pertolongan kepada Allah, sementara dengan Allah sendiri kita jauh. Sama saja dalam kehidupan kita analoginya, saudara-saudara. Orang tidak kenal kepada saudara, tahu-tahu jauh dari saudara, tahu-tahu datang mau minjem duit. Apa kesan saudara? Enak aja, kenal enggak, dekat enggak, datang-datang mau minjem duit. Emang duit percetakan bapak lu? Sedangkan yang kita kenal, sedangkan yang kita bertemu tiap hari, sedangkan yang sering datang ke tempat kita, kalau satu saat dia pinjam duit, toh kita kadang-kadang masih mikir. Apalagi datang nggak pernah, berkunjung nggak pernah, ngobrol nggak pernah, apalagi kenal juga nggak pernah, datang-datang mau minta. Macam apa? Datang nemuin Tuhan setahun 2 kali, Idul Fitri, doang Idul Adha. Doa cerewet banget, apa aja diminta. Saudara hadirin, bagaimana doa akan kabul, permohonan akan dijawab jikalau kita jauh dari Allah, kita kenal Allah, haknya untuk disembah, kewajibannya untuk menyembah tidak pernah kita laksanakan. Itu yang menyebabkan hati kita lalu menjadi mati. Padahal mengenal Allah, setelah mengenalnya, mengadakan pendekatan kepadanya melalui ritual ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hal pertama yang menyebabkan hati jadi mati. Kamu terlalu kenal Allah tapi tidak pernah menyembah kepadanya. Sama aja orang kerja kagak, habis bulan mau minta gaji. Karena kita jitak kepalanya. Macam apa? Kerja enggak, tahu-tahu datang mau minta gaji. Kerja dulu yang baik, habis bulan baru enggak diminta pun memang sudah ada jatahnya. Ibadah dulu kita kepada Allah. Soal Allah memberikan karunia kepada kita, itu hak Allah. Apabila kita dekat dengannya, ibadah yang kita laksanakan benar, karunia itu akan datang kepada kita. Saudara-saudara, yang kedua yang menyebabkan hati jadi mati, qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih. Kamu baca Al-Qur'an tapi ajarannya tidak pernah kamu amalkan. Kamu baca Qur'an tapi isinya kamu injak-injak. Sehingga ada peringatan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Iza azzamat ummatid dunya wa fi riwayatin dinaron wa dirhaman nuzi'at minha haibatul Islam. Wa iza turikatil amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari hurimat 'alaihim barakatul wahyi. Wa iza tasabat ummati saqatat min ainillah." 3 peringatan keras tapi yang merupakan gejala penyakit kita umat Islam diperingatkan oleh Nabi kita. Pertama, iza azzamat ummatid dunya, apabila umatku telah terlalu mengagung-agungkan dunia, apabila umatku telah jatuh menjadi umat yang materialistis, segalanya diukur dari sudut keduniaan saja, nuzi'at minha haibatul Islam, maka akan dicabutlah dari mereka kehebatan agama Islam. Hilang kehebatan Islam apabila kita jatuh menjadi umat pengagung dunia, penyembah materi. Nilai kita, keberadaan kita tidak dihargai orang lain. Orang memandang kita remeh saja. Orang Islam gak ada apa-apanya, bayar aja.
bisa dibeli, bisa diatur, bisa dikerjain, garap saja. Nuzi'at minha haibatul Islam, hilang dari mereka kehebatan Islam ini. Kenapa? Mereka telah mengagungkan dunia dan menjadikannya sebagai tujuan. Padahal dunia cuma alat, materi cuma alat, harta cuma alat. Yang kedua, wa iza turikatil amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari hurimat alaihim barakatul wahyi. Apabila telah ditinggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar, maka hilanglah keberkahan wahyu. Ini yang ada hubungannya dengan masalah kita. Kita baca Quran, kita tidak amalkan isinya. Bagaimana hati tidak jadi mati? Amar ma'ruf dan nahi munkar ditinggalkan orang, hilang keberkahan wahyu. Pada saat itu boleh jadi Quran ada, tapi cuma tinggal tulisan saja. Islam ada, cuma tinggal sekedar nama saja. Diseminarkan, disimposiumkan, dimuktamarkan, tapi tidak dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila amar ma'ruf dan nahi munkar telah ditinggalkan orang, hilang keberkahan Quran. Akibatnya apa? Apabila amar ma'ruf tidak lagi digalakkan orang, nahi munkar tidak dilaksanakan orang, lalu orang menilai sesuatu menurut seleranya sendiri. Mana yang ma'ruf, mana yang munkar, tidak ada lagi patokan utama. Kalau baik kata otaknya, dia kerjakan. Tidak baik menurut otaknya, dia tinggalkan. Agamanya adalah otak, berhalanya adalah akal. Akhirnya umat kehilangan pedoman. Tidak lagi jelas mana batas yang ma'ruf, mana batas yang munkar. Dalam kondisi sedemikian, akhirnya akan terjadi penjungkiran nilai. Paling celaka nantinya, yang ma'ruf malah dianggap munkar, yang munkar malah menjadi ma'ruf. Peringatan ketiga dari Nabi, wa iza tasabat ummati saqatat min ainillah. Apabila umatku sudah saling berbantahan, apabila umatku sudah saling caci memaki, saqatat min ainillah, jatuhlah mereka dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hilang wibawa umat yang sudah saling mencaci maki, saling menjatuhkan, saling gasak, gesek, gosok. Justru agama menganjurkan kita ini saling asah, asih, asuh. Kadang yang kita praktekkan, kita ini saling gasak. Yang kedua, saling gesek. Yang ketiga, saling gosok. Gasak, gesek, gosok. Kacau kita ini. Saling gasak, menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan. Saling gosok, fitnah sana, fitnah sini. Saling gesek, sikut kiri, sikut kanan. Tidak perlu orang lain luka dan sebagainya. Yang penting dia bisa nangkring. Jatuh kita dalam pandangan Allah apabila umat sudah saling mencaci maki. Maka kita kembali kepada persoalan. Hal kedua yang menyebabkan hati jadi mati, qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih. Kita baca Al-Quran, tapi ajarannya nyaris tidak kita amalkan di dalam kehidupan kita. Akibatnya hati lalu jadi mati. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang menyebabkan hati jadi mati dan doa tidak terjawab,